Maksudnya kok 15 ini dipersensinya 13. Ini yang double siapa? Oh, enggak, sekarang deh. Tadi siapa yang masuk tadi ya? Yang kedobelan. Maaf Ibu, tadi saya pakai 2 device Ibu. Oh, apa, kalau mau pakai 2 device juga apa, silahkan. Baik Ibu, Mau terima dipakai kasih. untuk satunya merekod ya? Bukan Ibu, jaringannya hilang timbul Ibu. Iya ya, saya juga Ini. Makanya tadi saya keluar masuk keluar masuk. Anu, pakai ini, pakai Telkomsel. Saya Ini pakai buat WiFi. saya WP-nya Telkomsel bukan. Kurang tahu Ibu, soalnya WiFi kos. Iya Ibu, jelek ini wifi-nya. IndiHome. Oh ya berarti pakai IndiHome itu. Ini baru bermasalah. Di rumah saya juga akhirnya pakai tethering anu handphonenya anak saya karena di rumah IndiHome baru ini baru nggak nggak bagus, baru ini nggak bisa. Jadi kalau keluar masuk ya resikonya. Makanya kalau anu sementara diganti dulu pakai data atau gimana. Jadi untuk mempercepat waktu ya, eh, nanti ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 itu ada 6 orang, Sabila, Anggita, Amelia, Nima, Oktavia, Anissa. Kelompok 2 dari Ari sampai ke Tritami. Itu kelompok 2. Nanti di masing-masing kelompok itu kalau untuk yang apa namanya untuk yang eh, laporan skilab ini itu dibagi menjadi 2 kan, yang di bawah 7 bulan sama yang atas 7 bulan. Jadi kan yang di bawah 7 bulan dan melakukan prenatal exercise yang di atas 7 bulan kan gitu ya. Nah nanti perbedaannya adalah bahwa kalau di laporan skilab itu ditulis mulai dari awal persiapan pasien, persiapan peralatan sampai ke terakhir. Tapi dalam take video, pengambilan video, itu nanti kamu hanya melakukan langsung ke arah yang dimulai dari nanti sampaikan mulainya di mana gitu ya. Nah, artinya di gerakan seni itu yang dimulai dari pengambilan take videonya di situ, tidak dari awal begitu. Jadi yang dari awal yang kamu tulis hingga yang kamu tulis itu harusnya yang kamu praktekkan semua. Gitu. Kecuali nanti kalau yang siapan peralatan itu nggak usah di take video, yang jelas sudah ini apa namanya sudah menulis semuanya begitu. Nah, nanti ada gerakan-gerakan yang di bawah 7 bulan itu tidak boleh melakukan, ini hanya boleh dilakukan di atas 7 bulan. Nah, itu harus saya sampaikan nanti, sehingga nanti saatnya kelompok 1, ya berarti mempraktekkan yang gerakan di bawah 7 bulan. Kemudian untuk laporan seleb nanti boleh diketik, boleh tulisan tangan, silakan nanti dikumpulkan pada Mbak Rati 5 hari dari sekarang. Kemudian kalau untuk link videonya per kelompok itu silakan nanti dikirimkan ke Mbak Rati ke 3 hari sebelum jadwalnya praktikum. Jadi seperti itu. Untuk saat ini kalau kamu belum bersegam nggak masalah, tapi kalau besok saatnya kamu praktek atau praktikum take video itu pengambilan video, berarti kamu harus menggunakan seragam olahraga semua gitu ya. Oke, sampai di sini sebelum saya mau pertanyaan. Ibu, laporan SK itu dalam bentuk SK atau? Enggak, ya iya ini nanti saya sampaikan ini berikut ini. Oh Yang iya. kamu tulis apa gitu loh, yang harus kamu tulis apa gitu. Saya sampaikan ini, sampaikan sekilas ini. Ya, enggak ada. Oke, saya mulai. Jadi kamu tulis mulai dari
Misalnya kelompok 1 ya prenatal exercise di bawah 7 bulan kehamilan. Yang kelompok 2 ya prenatal exercise di atas 7 bulan kehamilannya. Kelompoknya siapa, di nama-namanya sama NIM-nya. Nah, setelah itu kemudian nomor 1 persiapan peralatan. Nah, di situ. Nah, persiapan peralatan yang harus disiapkan itu matras atau karpet gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak harus nanti praktikum videonya tidak harus di kampus, kalaupun rumah di kosnya, kontrakan rumahnya siapa yang luas gitu, itu ada matras atau karpet. Kemudian ini ada yang merekam. Yang merekam. Ada, Bu. Sudah yang merekam? Sudah, Bu. Ya sudah. Baik, terima kasih. Jadi kemudian kalau kamu bisa buka rekaman nanti. Kemudian setelah itu matras, kemudian karpet, kemudian bantal, guling, kemudian nanti tensimeter, kemudian nanti apa untuk alat vitasan itu loh, termometer, kemudian bisa dilanjutkan dengan midline atau meteran gitu ya. Kemudian untuk menulis rekam medisnya bisa pulpen, kertas gitu ya. Kemudian atau murotal gitu untuk relaksasinya gitu. Itu terkait dengan di peralatan. Nah, untuk di persiapan pasiennya, really kalau misalnya satu saat kamu mau buka praktek, buka untuk prenatal exercise, ya berarti kamu harus baju pasien, baju ibu hamil, ibu senam hamil yang berupa kaos gitu ya. Jadi itu persiapan fisioterapisnya dimulai sasaran keselamatan pasien yang keempat yang terkait dengan pencegahan infeksi nosokomi tangan. Maka pada saat Anda melihat video, pastikan bahwa Anda tidak menggunakan cincin di jari tanganmu. Persiapan peralatan, persiapan fisioterapinya sudah disiapkan. Kalau misalnya di situ ada nyerinya, berarti ada persiapan pas gitu ya. Lain persiapan pas itu. Jadi ya dengan itu yang ditulis Mbak. Seperti tadi tanya tadi Mbak Salsabila itu semua dari persiapan peralatan, persiapan fisioterapisnya, kemudian setelah disiapkan baru kemudian untuk pelaksanaannya dimulai dari asesmen. Nah, yang nomor 2, pelaksanaan prenatal exercise. Asesmen fisioterapi. Dilakukan pemeriksaan subjektif apa? Keluhan pasien apakah ada keluhan pasien apa tidak? Misalnya kalau ada keluhan ya nyeri di leher, nyeri di pinggang, kesemutan, kram, kekakuan gitu ya. Nah, itu bisa ditulis itu. Tapi kalau misalnya tidak keluhan pun juga salah, ibu hamil dia melakukan senam siapannya, tujuannya utamanya tidak hanya sekedar mengurangi kan, tapi justru malah membuat bagaimana caranya ibu hamil itu bisa melakukan secara normal spontan. Hanya dia ada keluhan apa tidak, apakah dari diabetes ataukah dari gula darahnya yang meningkat, penyakit hipertensi, apakah ada keluhan sesak nafas dengan disertai misalnya gagal nafas di penyakit jantung kemarin, artinya bahwa seluruhnya di kontraindikasi solid maupun relatif itu terjadi pada pasien itu. Kamu tanyakan, tidak ada keluhan itu, tidak ada penyakit itu, maka berikutnya mohon maaf Ibu, kehamilan anak keberapa? Kalau anak pertama sudah usah dilanjutkan, tapi kalau anak kedua dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah kemarin pada waktu anak pertama itu dilahirkan secara spontan?
Kalau secara sesar berarti sekarang ini ibunya itu dalam kondisi dianggap sebagai kehamilan anak pertama karena belum pernah melewati pervaginan gitu. Nah, itu terkait dengan di riwayat kehamilannya. Kemudian setelah itu Anda melakukan pemeriksaan vital sign, tekanan darah, nadi, RR, gitu ya, tinggi badan, berat badan, itu dilakukan. Kalau misalnya Anda lihat di situ ada udim atau ada bengkak, ya berarti dilakukan pengukuran bengkaknya dengan midline, antropometrinya. Kalau misalnya tadi ada keluhan nyeri, nah berarti ditanya juga bagaimana tingkat nyerinya. Masuk kategori yang mana? Dia nilai tingkat nyerinya berapa? Dengan menggunakan PAS atau dengan menggunakan PAS NRS dan sebagainya itu silakan. Kemudian setelah itu kita sudah tahu dia kehamilan ini anak keberapa, tetapi juga harus ditanyakan apakah sekarang ini memasuki bulan ke-7 atau belum. Jadi artinya kehamilan di bawah 7 bulan atau di atas 7 bulan. Barulah nanti disendirikan. Ini gerakan yang di bawah 7. Ini nanti ibu-ibu yang di bawah 7 bulan nanti tempatnya di sini ya. Ibu-ibu yang di atas 7 bulan tempatnya di sini misalnya gitu. Jadi disendirikan. Gitu. Nah, ini yang ditulis, Mbak. Siapa tadi yang tanya? Yang ditulis di dalam itu, yang ditulis ini mulai dari persiapan ini. Sampai nanti setelah ini baru kita melakukan kepada gerakannya. Ada pertanyaan sebelum kita praktekkan? Ibu izin. Belum, Bu. Ya, siapa? Mbak Nikma, silakan. Dari saya belum ada, Bu. Oh ya. Anggita? Udah, cukup. Ibu izin bertanya, ini kan nanti kelompok untuk laporan yang persiapannya ini juga kelompok atau individu ya, Bu? Satu kelompok. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2. Jadinya dibuat jadi satu satu. kelompok. Oke, hanya satu mengumpulkan jadi satu kelompok, Bu. Ya, jadi nanti yang dikumpulkan Mbak Rati itu 2 kelompok laporan, 2 laporan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Karena itu nanti berlanjut, Mbak. Setelah persiapan ini kemudian gerakannya berlanjut, kan gitu loh. Maksudnya, laporan itu langsung berlanjut. Ini kan belum selesai, baru laporan di persiapan di awal. Kemudian setelah ini kita setelah melakukan pemeriksaan, kemudian kita melakukan intervensi dengan prenatal exercise. Ini makanya tetap dua-duanya membuat laporan semuanya dijadikan satu yang tadi. Baik, terima kasih, Bu. Itu, Mbak. Ya, oke. Kemudian baru setelah ini kamu mempraktekkan. Nah, pada waktu mempraktekkan ini dimulai dari gerakan ini yang akan kita mulai ini nanti pasienmu itu jadi kan misalnya kelompok 1 6 orang. Jadi yang 5 ini jadi pasiennya. Yang 1 nanti jadi instruktur bergantian. Majunya bergantian. Nah, silakan nanti Anda kompromi. Yang pertama itu yang nomor urut yang pertama. Jadi yang pertama silakan nanti kompromi yang maju pertama kali yang urutan pertama, kemudian nanti yang tidur di sampingnya urutan kedua, ketiga dan seterusnya sehingga nanti yang berdiri bergantian. Nah, yang saya nilai dua-duanya baik sebagai instruktur maupun sebagai pasien. Oleh karena itu nanti pada saat take video itu untuk yang saatnya instruktur itu menjelaskan karena di dalam gerakan di dalam senam hamil ini si instruktur harus menyampaikan tujuannya apa, gerakannya apa yang harus dilakukan dan kapan itu dilakukan. Nah, itu pada saat dia menjelaskan itu memberikan contoh itu, kemudian nanti itu yang di-shoot adalah instrukturnya. Tapi begitu pas gerakan yang di-shoot, yang diambil take videonya adalah pasiennya atau kalian yang di antara 5 tadi atau 6 tadi. Begitu. Nah, karena itu semuanya melakukan gerakan itu. Karena harus saya nilai satu persatu gerakannya. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Silakan Anda tidur terlentang. Kameranya diarahkan kepada kamu. Kamera zoom-nya diarahkan. Silakan Anda tidur terlentang di atas kasur.
Kasur atau di? Ibu menggunakan bantal. Menggunakan bantal, bantalnya digunakan sampai di bawah bahu. Kalau gulingnya nanti disimpan dulu. Sekarang bantal sampai di bawah bahu. Arahkan kameranya itu ke badanmu seluruhnya. Yuk tidur terlentang. Ini tidak kelihatan. Ya, nanti kalau tidak seluruhnya nanti bisa bergeser, tidak apa-apa. Sementara itu dulu. Ari oke. Anissa, bantalnya agak kelihatan, Mbak. Kameranya. Bantalnya sampai di bawah bahu, diletakkan di bawah bahu. Syarifa ngelek, Amelia ngelek, nggak kelihatan. Octavia nggak kelihatan, Amelia nggak kelihatan. Oh, Octavia 2 ya. Rati, mana Ti? Punyamu Ti? Rati. Ya, Bu. Cepat, ayo. Ya, tidur terlentang, kemudian kedua lututnya ditekuk. Ya, nanti pertama kali siapa yang dapat jatah itu menyampaikan ya. Jadi ya bergantian pun juga menyampaikan, tetap harus bergantian. Oke, Assalamualaikum, selamat sore Ibu-Ibu. Kenalkan nama saya Ibu Siti Khotimah yang kebetulan pada sore hari ini Dina sebagai seorang fisioterapis yang ingin melakukan senam hamil pada ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya. Baik ibu-ibu, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, tujuan utama dari senam hamil ini adalah melakukan persalinannya secara tanpa ada gangguan apapun. Yang kedua, jika ibu ada keluhan-keluhan selama kehamilan, maka nanti tujuannya adalah untuk mengurangi keluhan-keluhan itu yang supaya nantinya di dalam persiapan persalinannya bisa berjalan dengan normal. Oleh karena itu, tolong diperhatikan ibu-ibu nanti saatnya bisa melakukan gerakan ini, tujuannya untuk ini, kapan itu harus dilakukan. Gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, ibu-ibu, silakan kedua lututnya ditekuk. Sekarang kita sampaikan ya Bu, bahwa di dalam senam hamil kita ada 3 pernapasan, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan mulut. Pernapasan dada. Untuk membedakan dengan pernapasan perut, silakan tangannya ditaruh di atas dada. Tangan ibu ditaruh di atas dada. Nah, pernapasan dada ini tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Pada waktu tarik nafas, dadanya dikembangkan. Pada waktu hembus, dadanya dikembungkan. Nah, maksudnya pada waktu tarik nafas dadanya dikembangkan, pada waktu hembus dadanya dikempiskan. Pada waktu hembuskan lewat mulut, ya. Tangannya di atas dada salsabila. Kedua tangannya di atas dada nikmatuz ziyadah, Tri Utami, Syarifa. Di atas dada. Tri Utami di atas dada. Kedua tangannya di atas dada.
Tri Utami ngelek apa ya? Ibu, apakah bisa terlihat, Bu? Ya. Oke. Baik, Ibu-ibu, kita lakukan tarik nafas, hembus, tarik. Oh, salsabila tangannya di atas dada. Itu perut yang kamu pegang itu salsabila. Dadamu mana salsabila? Salsabila Eka. Kedua tanganmu di atas dada. Ngelek Pak ya salsabila ya. Tarik nafas, hembus. Yuk, tarik nafas. Ayo, tarik nafas, dadanya dikembangkan. Hembuskan. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembuskan. Baik, Ibu-ibu, untuk pernapasan dada ini tujuannya adalah untuk mengurangi keluhan pusing, nyeri kepala, rasa badan tidak enak, itu ya. Nah, itu kapanpun itu apa namanya? Ada keluhan itu dimanapun kapanpun itu dilakukan. Sehingga kalau ibu sudah terbiasa nanti dadanya nggak usah dipegang. Tapi kalau belum terbiasa untuk membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut makanya tak minta untuk dipegangi. Yang kedua ibu-ibu silakan untuk melakukan pernapasan perut, tangannya di atas perut. Tarik nafas lewat hidung. Pada waktu tarik nafas perutnya dikembungkan. Tarik nafas, perutnya dikembungkan. Tangannya di atas perut ya, bukan di atas dada. Tangannya di atas perut. Tarik nafas, hembus. Tangannya di atas perut. Ya, tangannya di atas perut. Ini ngelek semua apa ya? Kok belum berubah? Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Ini kok masih belum berubah ya? Tangannya di atas perut Mbak Octavia. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, tahan. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hembus. Nafas, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembus. Nah, ini gimana? Ini nge-like semua, ini nggak kelihatan semua. Halo Mbak Rati. Iya, Bu. Mbak Rati, ini nge-like semua gimana ini? Maaf Ibu, lagi hujan deras. Jaringannya kurang stabil. Nah iya, ini semuanya nggak kelihatan nih gimana? Oh, jaringan Tapi ibu itu Bu yang bermasalah. Bu, videonya kalau di saya. Ya. Terus? Apa? Gimana ini? Nah itu masih banyak yang nutup tuh gimana? Like semua itu. Ibu itu sepertinya jaringan ibu. Bu. Sepertinya jaringan Ibu, Bu. Soalnya di saya ini teman-teman pada gerak semua. Iya, Bu. Semuanya kebuka ya? Iya ibu. Iya, Bu. Terbuka, Bu. Semuanya kebuka. Ini saya nggak kelihatan itu. Cuman 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya jaringan Ibu. Soalnya kalau Berarti punya saya ya? Berarti punya ibu ya? Terus Iya, Ibu. gimana? Aku Iya, nggak Bu. bisa betulin gerakan. Lah aku nggak bisa betulin gerakanmu yang salah itu. Gimana terusan?
Gimana Rati ya? Bentar. Ini saya sudah ganti ke ini, saya nggak pakai WiFi, saya pakai. Mas punya yang megang siapa? Punya ibu aja. Yang nyambung punya ibu aja tuh. Jihan jangan nyambung dulu, buat ibu dulu. Ya. Gimana? Terus masih kelihatan semuanya ya Mbak Rati ya? Iya, Bu. Di saya juga sudah stabil, Bu. Wow. Gimana Ari? Enggak, Ibu, tadi ada Hari? teman manggil. Oh. Terus piye iki? Endah ayo aku nggak kelihatan, Azara nggak kelihatan, Octavia nggak kelihatan, Amelia nggak kelihatan, Syarifah juga. Separuh. Nah. Untuk Jadi saya nggak bisa. itu ada 2 device nih Bu, yang satunya off cam. Gimana Terus Mbak? buat Octavia sama Amelia itu pakai 2 device, yang duanya off cam Ibu, cuma itu. Yang Anissa sama Octavia sama Amelia Ibu, yang pakai 2 device. Oh iya, Octavia. Tapi Octavia dua-duanya nggak bisa ini, nggak bisa saya lihat. Nah, nge-lag lagi, hilang lagi. Hilang lagi, nge-lag lagi nih, nggak kelihatan lagi. Ya, coba sekarang tidur terlentang semuanya, kedua lututnya ditekuk. Oke, silakan sekarang. Kedua lututnya ditekuk, tangannya di atas perut, kemudian lakukan pernafasan perut. Tarik nafas, perutnya dikembungkan. Perutnya dibesarkan, perutnya dikembungkan. Hembus, kempeskan. Tarik nafas, hembus, tarik nafas, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hembus. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hembus. Oke. Baik, itu nanti pada saat dilakukan penanahanan itu jika pasien itu tidak dalam kondisi keluhannya nyeri di perut. Apabila ada keluhan nyeri di perut atau ada kencing atau ada kontraksi di perut, maka dilakukannya tidak ditahan. Pernafasan perut dengan tidak ditahan, baik itu dalam posisi tiduran, duduk maupun berdiri. Nah, sekarang pernafasan yang ketiga adalah pernafasan mulut. Pernafasan mulut ini digunakan untuk menghadapi proses pembukaan. Minta tolong ditarik nafas lewat mulut, jadi dekat, hembuskan lewat mulut juga. Mulai tarik nafas lewat mulut, hembus lewat mulut. Tarik nafas lewat mulut, hembus lewat mulut. Tarik nafas lewat mulut, hembus lewat mulut. Baik, mohon maaf. Jadi semua dosisnya minimal 4 kali pengulangan. Jika nanti Ibu melakukan pengulangan kurang dari 4 kali, tapi besok saatnya kamu melakukan take video harus minimal 4 kali pengulangan ya, supaya mempercepat ini waktunya.
Kemudian berikutnya adalah untuk kontraksi relaksasi di seluruh tubuh. Dimulai dari posisi terlentang ini. Coba tangannya di samping kanan kiri tubuhnya. Posisi telapak tangannya menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Jadi kalau kita bahasanya supinasi ya. Posisi telapak tangannya buka. Ya, buka. Tujuannya betul diletakkan di bawah. Mbak Sarifah, diletakkan aja di bawah. Nggak usah di atas. Di samping tubuh. Nah, kemudian lakukanlah gerakan ini menggenggam, mencengkeram, menggenggam tangannya sambil tarik nafas lewat hidung, nafas dada. Tarik nafas. Endah tangannya di samping kanan kiri tubuh. Tarik nafas, genggam kenceng. Lemeskan, kendorkan. Tarik nafas, genggam. Kenceng. Kendorkan. Buka, megar. Nah, tarik nafas, genggam, kenceng. Terus, genggam, kenceng. Megar. Ya, oke. Sekarang ditekuk sikunya. Ditekuk sikunya, tangannya masih tetap menggenggam. Tekuk sikunya sampai sikunya mendekati bahu. Tekuk, sampai sikunya. Sampai pergelangan tangannya atau jari-jarinya mendekati bahu. Ya, betul, Octavia, betul. Anissa, betul. Anissa, oke. Anissa Apriada, betul. Ya, oke. Ari Setiawan, oke. Anggita, oke. Ya, betul. Tarik nafas, kemudian luruskan. Kembalikan, buka, megar. Buka. Oh, kedua lututnya masih ditekuk, Tri Utami. Kedua lututnya masih ditekuk, Tri Utami. Nah, tarik nafas, tekuk sikunya, hembuskan, luruskan. Tarik nafas, tekuk sikunya, hembus, luruskan. Tarik nafas, tekuk sikunya, hembus, luruskan. Jadi ini kontraksi relaksasi dimulai dari anggota gerak atas, nanti untuk tujuannya mengurangi kesemutan, kram, ataupun keringgingan, ataupun kekakuan atau bengkak dari ujung jari kaki sampai ke bahu. Karena itu gerakan yang tadi diawali dengan menggenggam, kemudian sekarang ke atas menekuk, kemudian berikutnya adalah coba dilakukan penekanan kedua bahunya ke bawah. Jadi tekan posisi tangannya tetap lurus ya di samping kanan kiri tubuhmu. Kemudian bahumu menekan ke bawah. Jadi menekan bantal itu ya, menekan ke bawah. Jadi posisi dadanya adalah retraksi. Posisi dadanya membusung. Retraksi. Paham retraksi? Ya, kembali lemas. Salsabila tangannya lurus. Tekan ke bawah kedua bahunya, lemeskan. Tekan ke bawah, lemas. Tekan ke bawah, lemas. Tekan ke bawah, lemas. Tekan ke bawah, lemas. Kurang. Kalau saya ulang-ulang berarti belum ada yang benar semuanya. Tekan kedua bahunya. Tekan. Tekan. Bahunya ditekan ke bawah ini loh. Jadi menekan ke bawah bahunya. Nah, betul Anggita, betul. Nah, gitu. Lemeskan, kendorkan. Ya, tekan lagi. Tekan ke bawah lagi. Lemeskan. Nah, seperti itu ya. Kemudian turun mengurangi nyeri di pinggang, silakan. Merasakan dulu kontraksi otot-otot pinggangnya dengan cara tanganmu ditaruh di bawah pinggang. Tapi tetap kedua lututnya masih ditekuk. Tanganmu masukkan ke dalam pinggang. Masukkan. Masukkan di bawah pinggangmu, di atas pantat itu. Posisi telapaknya di bawah, punggungnya di atas, punggung tangannya. Nah, seperti Ari Seran itu, oke. Di bawah, masuk ke dalam. Dua tangannya Mbak Anissa Dwi. Dua tangannya masuk di dalam. Ya, masuk di bawah punggung. Anissa Dwi Fadila. Tanganmu yang kiri diletakkan di bawah pinggang, dua-duanya.
Nah, coba sekarang ditekan pinggangmu itu ke bawah, menekan tanganmu, tekan, lemas. Tekan lagi, lemas. Tekan lagi, lemas. Yuk, tekan, lemas. Tekan lagi, lemas. Tekan, lemas. Coba sekarang dilepas. Tangannya dilepas, tapi gerakannya masih sama. Coba dirasakan kontraksi dari otot punggungnya. Tekan ke bawah, tekan, lemas. Tekan lagi, lemas. Tekan lagi, lemas. Tekan ke bawah punggungnya. Pinggangnya, mohon maaf, pinggangnya tekan ke bawah. Ya, lemas. Oke, sekarang turun ke otot dasar panggul. Untuk kontraksi otot dasar panggul, silahkan kalian untuk bisa merasakan apakah itu sudah berkontraksi atau belum, silahkan jari-jari tangan kananmu itu memegang perut bagian bawah, yang kanan. Tangan kananmu memegang perut bagian bawah, bawah umbilikus. Yang jari tangan kirimu memegang di, betul Salsabila. Yang jari tangan kirimu memegang di vagina. Kalau yang laki-laki ya memegang yang di bawah itu skrotum sampai anesnya itu ditekan. Ya, lalu gerakannya nanti pada saat saya bilang aba-aba kenceng, gerakannya kontraksikan otot dasar panggul dengan cara menahan seperti nahan kencing. Nahan kencing itu vagina dikerutkan ke dalam dan nahan buang angin. Anesnya dikerutkan ke dalam. Pada saat mengkontraksikan itu, maka tangan kirimu itu ada gerakan tersentuh. Tapi tangan kananmu tidak ada gerakan. Kalau tangan kananmu ada gerakan, berarti salah gerakannya. Ya, coba bila tangan kirimu itu memegang vagina. Jadi bisa merasakan kontraksi otot dasar panggul Salsabila Eka. Rati juga. Nah, yuk mulai. Kenceng, lemas. Kenceng, lemas. Oke, kenceng, lemas. Oke, kenceng, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lemas. Kenceng, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lemas. Oke, sekarang siapa yang merasakan tangan kirinya gerak? Acungkan jempol. Nah, yang merasa tangan kanannya ada gerakan. Tangan kanan. Acungkan jempol. Oke, ya itu yang betul. Kalau ada gerakan berarti salah, ya. Nah, sekarang berikutnya coba tungkainya diluruskan. Kakinya diluruskan, kameramu diarahkan dari perut sampai jari-jari kaki. Dari perut sampai jari-jari kaki diperlihatkan ke ibu. Jadi dirubah. Nah, seperti Anissa itu, Anissa Dwi Fadila itu dirubah kameranya. Amelia Pangestu belum dirubah. Ya. Oke. Sekarang untuk mengurangi kesemutan, keringgingan atau kram atau bengkak pada ujung jari kaki sampai ke pangkal paha, tolong dilakukan gerakan berikut ini. Posisi pergelangan kaki tegak lurus. Dorsifleksi tegak lurus ya. Tegak lurus diangkat, tegak lurus. Tegak lurus diangkat ke atas ya, Octavia, oke? Ya, diangkat dua-duanya ke atas. Anissa Dwi Fadila kurang ke atas.
Ya, yang saya sebut yang kurang ya. Oh, no. Pergelangan kakinya, Mbak, bukan kakinya. Nah, yuk, pergelangan kakinya tegak terus. Pergelangan kakinya Anggita, bukan tungkainya. Pergelangan kakinya dorsifleksi, ankle. Nah, coba dilakukan gerakan nyengkrem jari-jarinya. Tapi posisinya tetap dorsifleksi, tetap tegak lurus. Nyengkrem, ya lemas, betul. Kendorkan. Nyengkrem, lemas. Ya, oke. Nyengkrem lagi. Ya, oke. Lemas. Nyengkrem lagi. Ya, oke. Sekarang dorong ke bawah, dorong ke bawah, dorong kakinya itu ke bawah. Pergelangan kakinya, jadi kalau kita dalam bahasa kita adalah, nah betul, plantar fleksi. Terus digerakkan ke atas, ke arah dorsifleksi, betul. Angkat ke atas, turun ke bawah, angkat ke atas, turun ke bawah, angkat lagi. Nah, sampai terasa ketarik betisnya. Kurang ke atas. Kurang ke atas, Octavia. Nah, turun. Oke, sekarang gerakan muter ke kanan. Dua-duanya diputer melingkar. Putar ke kanan, balik ke kiri pelan-pelan. Jangan buru-buru, dirasakan tarikannya. Anissa Dwi. Muter, ya, ke kanan dulu, bagus. Terus, ya, betul. Lalu kemudian muter ke kiri. Muter sampai terasa ketarik betisnya. Oke. Sampai terasa ketarik. Bagus. Iya. Oke. Nah, sekarang berikutnya buka tungkaimu abduksi hip. Agak buka ya. Tungkainya agak buka. Ke arah abduksi hip. Nah, buka. Mbak Salsabila, Tri Utami. Ya, oke. Lalu lurus kaki sertani, bukan ditekuk. Lurus tapi posisinya buka abduksi. Nah, lalu kemudian ujung jari jempolmu itu dimasukkan ke dalam semuanya. Masuk ke dalam menyentuh karpet atau kasur. Masuk menyentuh kasur jempol kakimu. Lalu sampai menyentuh jari kelingkingmu, jari kelimamu. Ya, masuk ke dalam, masuk, keluar, buka, buka, masuk, buka, masuk, buka. Nah, sekarang apa namanya? Kakinya nutup lagi. Biasa, nutup biasa. Ya. Oke, biasa ya. Sekarang gerakannya adalah masih sama tujuannya. Tetapi ini juga masih diperbolehkan untuk digerakkan di bawah 7 bulan maupun di atas 7 bulan ya. Gerakannya coba ditekuk lututnya, tapi posisi pergelangan kakinya, ujung jarinya, jadi posisi gerakannya plantar fleksi, ujung jarinya tarik, pakai ujung jarinya, kemudian lurus, pakai tumit, dibalik Mbak, pakai tumit. Nah betul, bagus, luruskan. Satu-satu, satu-satu ya, mulai kanan dulu, tarik, pakai ujung jarinya, lurus pakai tumit. Tarik pakai ujung jari. Lurus pakai tumit. Nah, tarik pakai ujung jari. Bagus. Lurus pakai tumit. Sekarang jari kaki kiri gantian. Kaki kirinya tekuk atau ditarik pakai ujung jarinya. Tekuk lututnya. Lurus pakai tumit. Ya, tarik pakai ujung jarinya. Satu-satu Mbak Rati. Yang satu lurus. Kalau yang satu ditekuk, satunya lurus. Mbak Rati. Nah, luruskan. Iya, tarik lagi. Tarik lagi. Tekuk lututnya. Luruskan. Nah, oke. Baru setelah ini, gerakan ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan di bawah 7 bulan.
karena akan dapat merangsang kontraksi di uterusnya. Oleh karena itu, ini harus digerakkan oleh ibu hamil yang di atas 7 bulan. Yang di bawah 7 bulan tidak boleh, tetapi kalian tetap mempraktekkan semuanya. Yuk, mulai lagi. Tekuk lututnya pakai ujung jari. Ya, satu ya. Buka ke arah abduksi, buka, lututnya ditaruh ke samping, buka. Yang dibuka lututnya, bukan kakinya. Nah, lalu kembali nutup lututnya, kembali nutup, kemudian luruskan pakai tumit. Lurus pakai tumit. Jadi masih gantung. Kakinya jangan diletakkan. Tarik pakai ujung jari, buka, nutup, luruskan. Ya, oke. Pakai satunya lagi. Tarik pakai ujung jari, tekuk, buka, ke samping. Iya, nutup, kembali lurus. Ya, tarik pakai ujung jari, buka, nutup, luruskan. Sekali lagi yang kiri atau kebalikannya, tarik pakai ujung jari, buka, oke, nutup, luruskan. Sama. Posisi gerakan tidur miring berikut ini juga tidak diperbolehkan yang di bawah 7 bulan. Silakan Anda tidur miring ke arah kamera ya. Tidur miring ke arah kamera, mau kanan mau kiri sesuai dengan kameramu. Kaki yang bawah ditekuk lututnya, kaki yang atas lurus. Kaki yang atas lurus, tangannya disias, di pinggang. Disias, di pinggang. Betul Mas Ari. Betul. Ya. 4 jari di depan, ibu jari di belakang. Bagus. Ya, betul. Angkat kaki yang atas ke atas. Angkat. Naikkan ke atas. Turunkan. Ya. Naik lagi ke atas. Turunkan. Naik lagi ke atas. Turunkan. Naik lagi ke atas. Turunkan. Ya, sekarang tekuk lututnya sampai di depan perut. Tekuk lututnya sampai di depan perut. Tekuk lututnya sampai di depan. Tangannya masih tetap ya. Posisi tangannya tetap Octavia, tidak berubah. Yang ditekuk lututnya itu yang di atas saja. Tangannya tetap tidak berubah. Pegangannya. Tekuk, luruskan. Tekuk, luruskan. Nah, yang diluruskan juga satu. Yang di atas itu, tungkai yang di atas, yang kamu tekuk tadi, yang di atas saja. Jangan dua-duanya, Octavia. Jadi tekuk. Jadi perhatikan ya, lutut yang di bawah ditekuk dulu. Lutut yang di bawah ditekuk. Lutut yang atas lurus dulu. Lutut yang atas lurus dulu, oke. Yang di atas lurus dulu. Yang di atas lurus dulu, oke. Sekarang yang di atas, tekuk lututnya sampai di depan perut. Nah, luruskan sekarang. Lurus. Nah, tekuk lagi. Iya, luruskan. Oke, gitu ya. Nah, itu nanti setelah miring ke kanan, kemudian miring ke kiri. Ya, kalau ini sekarang kamu miring ke kanan, kemudian berikutnya miring ke kiri. Kalau ini sekarang sudah miring ke kiri, berarti berikutnya miring ke kanan. Nggak usah dipraktekkan, tapi gerakannya sama ya. Gerakannya sama. Nah, sekarang posisinya dari posisi miring itu silakan duduk sekarang. Dari posisi miring silakan duduk. Nah, dari posisi miring silakan duduk. Silakan semuanya kameranya diarahkan ke
Dari tungkainya kelihatan semua sampai ke atas. Agak mundur Rati. Rati agak mundur. Nah, ya. Sekarang duduk itu bersila itu tapi posisi telapak kakinya bertemu. Nah, seperti Rati itu. Nah, seperti Octavia bagus. Anissa oke. Amelia oke. Ya, oke. Sekarang posisinya tanganmu memegang jari-jari kakimu itu. Tanganmu itu memegang jari-jari kaki. Nah, kemudian ini kontraksikan dari posisi duduk ini, kontraksi relaksasi, jadi tarik nafas, tangannya ditarik, jari-jari kakinya ditarik, tarik nafas, hembuskan, kendorkan. Tarik nafas, tarik, bagus, hembuskan, kendor. Bagus, tarik nafas, tarik, hembuskan. Oke. Tarik nafas. Iya. Oke. Sekarang kedua lututnya, tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri. Ya, posisinya, jadi gerakannya itu, memegangnya di atas, Mbak Rati. Di atas kayak teman itu. Jadi ini nanti ditekan, pada saat menekan lutut kanan ke bawah, posisi badan tetap tegak. Tidak boleh ikut miring, Mbak Salsabila. Jadi tekan kanan, tahan, tapi posisi badannya tetap tegak. Ya, saya kasih apa-apa ya. Tekan lututnya yang kanan. Tekan. Lemas. Bagus. Tekan lutut yang kiri. Tekan lutut yang kiri, badan tetap tegak. Bagus sekali. Lemas. Sampai diusahakan menyentuh ya, lantai atas kasurnya ya. Tekan lutut yang kanan. Oke. Lemas. Tekan lutut yang kiri. Oke. Nah, ini untuk keterkaitannya apabila ada keluhan ibu hamil itu mau tidur miring, ketelentang atau dari telentang ke miring itu ada keluhan nyeri, bisa dilakukan gerakan yang ini tadi. Ya. Nah, sekarang berikutnya lakukan penapasan perut posisi duduk. Ini sulit. Tanganmu berada di perut ya. Tangannya berada di perut. Lakukan penapasan perut. Tarik nafas, perutnya dikembungkan. Hembus, perutnya kempes. Seperti tadi, tapi ini posisinya duduk. Tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus. Tarik nafas, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembus. Tarik nafas, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembus. Jadi kalau penapasan perut ditahan 8 detik, kali kalau kontraksi otot dasar panggul ditahan 10 detik. Ya, sekarang kontraksikan otot dasar panggul posisi duduk. Ini juga sulit. Ya, tangan kananmu memegang perut bagian bawah, tangan kirimu memegang di vagina atau di otot dasar panggulnya. Ya, kontraksikan seperti nahan kencing dan nahan buang angin. Jadi yang otot dasar panggulnya yang tangan kirimu itu bergerak, tapi yang tangan kananmu tidak boleh ada gerakan. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lemas. Kencang, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lemas. Kencang, tahan. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Kencang. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Ya. Siapa yang bisa merasakan kontraksinya? Yang tangan kiri, colong ataukan. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, Mbak. Sekarang kita lanjutkan. Posisinya, kakinya diluruskan. Nah, pergelangan kakinya dinaikkan. Pergelangan kaki kanan dinaikkan ke ditumpangke ke kaki yang kiri. Tanganmu menyangga di belakang. Nah, seperti nikmat Zaidah itu. Nyangga di belakang. Nah, dinaikkan, ditaruh di atas pergelangan kaki ya, bukan jari-jari. Nah, ariseran pergelangan kakinya, bukan di jari-jarinya. Sekarang gerakan ini dorong ke bawah, kakinya dorong ke bawah, pantau fleksi ya, dorong ke bawah, dorong pahanya kanan kiri kontraksi kencang, dorong ke bawah. Yuk, didorong ke bawah gerakannya, Sarifah. Kakinya didorong, dorong ke bawah, dorong. Nah, kembali lemas. Dorong lagi, kembali lemas. Dorong, kembali lemas. Dorong lagi, kembali lemas. Dorong, kembali lemas. Dorong lagi, kembali, dorong, kembali. Oke. Nah, sebelum gerakan merangkak, tolong nanti disampaikan bagaimana untuk gerakan laktasi atau perawatan payudara supaya bisa memperbanyak produksi ASI. Jadi yang pertama nanti puting ditarik 30 kali putingnya ya. Kemudian tangan ini kiri menyangga di bawah payudara, tangan kanan ini mengepal menuju ke puting. Nah, itu 30 kali gantian. Yang tangan kanan juga gantian. Setelah itu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah angkat. Dari atas ke bawah angkat, dari atas ke bawah angkat. Nah, untuk yang membedakan posisinya antara ibu hamil dengan ibu menyusui kalau melakukan perawatan payudara itu, ini kalau ibu hamil harus ditekan untuk ngecek produksi ASI-nya. Apakah dia ASI-nya, jadi ngeceknya gini Mbak, maaf ya, ini. Jadi kanan kiri, satu payudara, satu, kemudian nanti dicek yang satunya juga. Jadi kalau keluar bintik-bintik di putingnya berarti sudah ada ASI-nya. Ya, itu untuk perawatan payudaranya. Sekarang untuk penguatan payudaranya, silakan melakukan gerakan ini. Ini didorong menuju ke siku. Posisi kakinya sila ya. Duduk bersila, jangan selonjor. Nah, ini dorong menuju siku. Dorong, 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 sampai dorong. Bukan ditarik, tapi didorong. Dorong nikmatu zaidah, jangan terlalu ke sampingnya. Jadi pas di pergelangan tangannya. Dorong, dorong, dorong. Nah, dorong, 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 dorong. Tuh, dorong. Ya. Kemudian gerakan memutar bahu. Jadi ini sentuhkan dua sikunya, muter ke belakang, masuk ke dalam, sentuhkan, muter ke belakang. Iya, bagus. Sentuhkan, muter ke belakang. Iya, sekarang kebalikannya. Dari depan ini nyentuh, tarik mundur. Dari depan ini nyentuh, tarik mundur. Dari depan ini nyentuh, tarik mundur. Oke. Nah, itu perhatikan kalau untuk yang penguatan otot payudara boleh dilakukan dua-duanya, di bawah 7 bulan boleh, di atas 7 bulan boleh. Tapi untuk perawatan payudara tadi itu untuk yang di atas 7 bulan. Yang di bawah 7 bulan tidak direkomendasikan karena akan dapat menghasilkan kontraksi di rahim sehingga nanti dikhawatirkan bayi itu akan lahir prematur, maka tidak diizinkan. Ya, sekarang berikutnya adalah posisi merangkak. Silakan kalian posisi merangkak.
dengarkan aba-aba Ibu, posisi merangkak. Ya, siku tetap lurus ya. Siku tetap lurus. Tarik nafas, kepala menunduk. Tarik nafas, kepala menunduk. Punggungnya melengkung ke atas. Punggung melengkung ke atas. Punggungnya melengkung. Terus lagi. Ari. Tuh, enggak. Melengkung ke atas dulu. Kepala menunduk. Kepala menunduk. Kepala menunduk, punggung melengkung ke atas. Ayo, melengkung ke atas dulu. Melengkung ke atas. Sikunya jangan ditekuk, Rati. Sikunya jangan ditekuk. Yuk, tarik nafas. Punggung melengkung ke atas. Ayo. Punggung melengkung. Itu nikmatu ziyadah itu gimana sih? Tangannya. Ah. Oke. Nah, tanganmu itu gimana? Harusnya kanan kiri. Nah, ulangi. Tarik nafas. Punggung melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Iya, melengkung ke atas. Hembuskan. Sekarang melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah. Kepala tengadah. Tarik nafas, punggung melengkung ke bawah. Hembus, punggung tarik nafas, kepala menunduk, punggung melengkung ke atas. Hembusnya, kepala tengadah, punggung melengkung ke bawah. Nah, seperti itu. Yang kedua, coba perhatikan aba-aba saya, lutut kanan maju. Posisinya tetap merangkak. Jangan berubah. Lutut kanan maju. Lutut kanan maju tidak diangkat salsabila. Nah, letakkan lutut kanan itu maju. Loh, nak nikmatu ziyadah itu gimana? Posisinya masih merangkak. Kok berubah-ubah terus sih? Lutut kanan maju, tangan kanan mundur. Tangan kananmu mundur. Ya, kepalamu noleh ke kanan. Noleh ke kanan, noleh ke kanan, noleh ke kanan. Lihat jempol kakimu yang kanan. Noleh ke kanan. Full. Noleh ke kanan. Sarifah noleh ke kanan, bukan ke kiri Sarifah. Tangan kananmu tuh mundur Sarifah. Kamu nggak mendengarkan Bapak Ibu. Tangan kananmu mundur, mendekati lutut. Ya. Oke, kembali ke semula. Kembalikan sekarang ke semula. Ulangi. Perhatikan Bapak Ibu. Lututnya jejer dulu. Lututnya berjajar dua. Jejer dua samping. Nah, oke. Perhatikan posisi merangkak. Biasa. Lutut kiri maju. Lutut kiri maju. Tangan kiri mundur. Tangan kiri mundur. Tangan kiri mundur. Sejajar dengan lututnya. Tidak di depannya. Sarifah, Amelia belum sejajar. Kemudian noleh ke kiri. Noleh ke kiri, lihat jempol kakimu yang kiri. Lihat jempol kakimu yang kiri. Oke. Kembali semula. Ya, gantian lagi. Kembali semula, lutut kanan maju, tangan kanan mundur, noleh ke kanan. Ya, kembali semula. Perhatikan, sekarang gerakan yang lain. Tangan kanan masukkan di bawah tangan kirimu, di bawah ketiak tangan kirimu. Tangan kanan masukkan tidak usah berubah, tetap merangkak. Ini posisi merangkak. Siapa yang suruh duduk, Octavia? Nah, kemudian buka, pandangan mengikuti gerakan tangan. Buka ke atas, pandangan mengikuti gerakan tangan. Nah, oke. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Buka ke atas. Pandangan mengikuti gerakan tangan. Masuk ke dalam. Buka ke atas. Masuk ke dalam. Buka ke atas. Masuk ke dalam, pandangan ikuti gerakan tangan Octavia. Jadi jangan menunduk tok kepalamu itu, Octavia. Ya, sekarang ganti tangan kiri atau ganti tangan kanan. Kalau tadi sudah tangan kiri. Masuk ke dalam. Kemudian tangannya buka, pandangan ikuti gerakan tangan Octavia. Pandangan ikuti gerakan tangan Octavia.
Buka, Octavia. Pandangan ikuti gerakan tangan. Kenapa sih kamu sulit sekali, Octavia? Teman-temanmu sudah bisa mengikuti itu. Masuk ke dalam, buka, keluar, pandangan ikuti gerakan tangan. Ya, oke. Sekarang perhatikan untuk mencegah supaya tidak terjadi sungsang atau mengatasi supaya pada saat dia terjadi sungsang bisa diminimalisir atau bisa dikurangi. Maka untuk yang di atas 7 bulan dengan gerakan menungging, yang di bawah 7 bulan dengan gerakan jongkok. Sekarang gerakan menungging dulu. Silakan dari posisi merangkak. Posisi merangkak dulu, lalu kemudian tanganmu diturunkan, sikumu ditekuk, tangannya diturunkan, diletakkan di bawah, bahunya diturunkan, dadanya menempel ke lantai atau ke kasur. Dada menempel ke kasur. Oke, Ariseran, oke, bagus, betul, tahan Ariseran. Tolong perhatikan. Anisya Dwi, betul. Anissa Apriada dadanya kurang menempel, boleh menoleh kiri, boleh menoleh kanan. Kurang nempel dadamu, Anissa Apriada, seperti Seran itu. Kemudian Salsabila Eka, oke. Octavia Dita Wulandari, dadanya kurang nempel. Endah Ayu, sikunya diletakkan aja, dadanya biar nempel. Anggita oke. Kemudian Azhara Salsabila oke. Anik Matu Ziyadah itu posisi tangannya gimana? Di mana posisi tanganmu? Jangan kamu kempitkan di dalam, di luar. Dadamu yang nempel. Dadamu itu ditempelkan di kasur. Jadi tangannya dibuka. Tangannya dibuka, Nikmatu Ziyadah. Tolong lihat Seran itu loh. Kamu lihat kameranya Seran, sudah. Ibu capek ngomongnya. Kamu lihat Seran itu. Nah, seperti itu coba. Kamu praktekkan. Tangannya itu tidak dikempit. Nah, kan gitu. Nah, coba diulangi lagi. Ulangi ayo, Octavia. Hei, pegang handphonenya nanti Octavia. Sekarang nungging dulu. Ayo, Amelia, Salsabila. Ayo nungging dulu, Ari. Nungging. Nikmatu Ziyadah. Ya Allah. Ayo nungging. Sarifa. Ayo nungging dulu. Nungging dulu. 1, 2, 3. Nungging bareng. 1, 2, 3. Sarifa belum nungging. Nikmatu Ziyadah belum nungging. Anissa belum nungging. Ayo nungging Nikmatu Ziyadah. Ibu saya Ayo. udah nungging jaringannya, Ibu. Ayo, ini semuanya sudah nungging kok, tinggal kamu aja yang belum. Ayo. Jadi nanti untuk yang sungsang minimal 20 menit, yang tidak sungsang sehari hanya 5 menit. Itu gerakan menungging yang di atas 7 bulan. Sedangkan yang di bawah 7 bulan, Anda gerakannya adalah jongkok. Silakan jongkok, telapak kakinya nempel ke lantai atau ke kasur, menghadap ke sini, menghadap ke kamera. Jongkok, telapak kakinya nempel semua. Betul, Ari Seran, betul. Salsabila oke. Nah, posisinya seperti itu. Salsabila Eka oke. Anissa oke. Anissa Dwi oke. Nikmatu Ziyadah oke. Semuanya. Endah Ayu oke. Ya, sekarang posisinya dari jongkok itu ke berdiri. Posisi badan tetap tegak. Berdiri coba. Posisi badan tegak, berdiri. Jongkok lagi, posisinya badan tetap tegak. Jongkok, bagus, betul. Berdiri lagi, jongkok lagi, betul, bagus. Ya. Kalau di video Ibu pakai kursi ya.
Jadi pakai kursi nanti untuk mengatasi apabila bayi belum masuk ke panggul, maka gerakannya dengan jongkok berdiri dan juga dengan bantuan kursi itu ditarik ke belakang, ke bawah gitu. Lihat di video nanti. Ya, silakan sekarang berdiri. Berdiri, semua kameranya diarahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa enggak? Ulang saya. Ya, sekarang untuk Octavia kepalamu kepotong, itu enggak kelihatan. Amelia juga kepotong kepalanya. Ya, untuk stretching dari otot-otot leher dan kepalanya, tolong tangan di pinggang, ya, tangan di pinggang, 4 jari di depan, ibu jari di belakang. Kemudian gerakkan kepala menunduk, tarik nafas, kembali tegak, hembuskan. Kepala tengadah, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, kepala menunduk, hembus. Tarik nafas, kepala tengadah, hembuskan. Tundukkan, tarik nafas, hembuskan, tegak. Tarik nafas, tegak. Kepala tengadah, kemudian hembuskan. Sekarang miring ke kiri. Noleh ke kiri, mohon maaf. Tarik nafas, noleh ke kiri. Hembuskan, kembali tegak. Tarik nafas, noleh ke kanan. Kembali tegak, hembuskan. Tarik nafas, noleh ke kiri. Kembali tegak, hembuskan. Tarik nafas, noleh ke kanan. Hembuskan. Tarik nafas, noleh ke kiri. Hembuskan. Sekarang miring ke kanan. Miring ke kanan. Miring. Kepala tegak, hembuskan. Miring ke kiri. Tegak. Miring ke kanan. Tegak. Miring ke kiri. Tegak. Baik, sekarang lakukan pernafasan dada posisi berdiri. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tangannya di dada ya. Tarik nafas. Hembus. Tangannya di dada. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembus. Kemudian tangan di perut. Pernafasan perut. Tangannya di perut. Tarik nafas. Perutnya dikembungkan. Hembuskan. Perutnya kempes. Di perut. Rati tangannya di perut. Nah. Az-Zahra Salsabila, tangannya di perut. Tangannya di depan perut ya. Tarik nafas, perutnya dikembangkan. Hembus. Tarik nafas, perutnya dikembangkan. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembus. Tarik nafas. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembus. Oke, sekarang lakukan kontraksi otot dasar panggul posisi berdiri. Tangan kirinya memegang di vagina, tangan kanan memegang di perut bagian bawah. Ya, betul, nikmatul ziyadah.
Oke, ya betul. Salsabila Eka. Oke, betul. Tangan Anissa kebalik, Anissa Dwi kebalik. Tangan kirinya memegang vagina, tangan kanan memegang perut bagian bawah. Perut bagian bawah Anissa Dwi. Nah, oke. Kontraksikan seperti nahan kencing. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kenceng, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lemes. Kenceng, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lemes. Kenceng, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lemes. Oke. Sekarang tangan di pinggang, posisi berdiri. Kemudian tekuk lututnya yang kanan, cuman badannya condong ke kanan. Kembali tegak, badan condong ke kiri, lututnya ditekuk yang kiri. Lututnya diikuti, bukan diangkat ya, ditekuk ke samping. Bukan diangkat, ditekuk ke samping. Nah, seperti Anggita itu, seperti Octavia itu, bagus. Seran, oke. Tegak, pindah kiri. Tekuk ke kiri. Tegak. Terus pindah ke kanan. Tegak. Yang ditekuk Azhara Salsabila, yang ditekuk lututnya. Nah, betul. Oke. Baik, sekarang persiapan untuk menghadapi proses pembukaan. Silakan sekarang posisi tidur miring. Kedua lututnya ditekuk. Untuk menghadapi proses pembukaan, Anda tolong mengimplementasikan dari penapasan mulut tadi. Jadi ini manajemen penapasan perut dan penapasan mulut. Jadi tolong kedua lututnya ditekuk, posisi tidur miring menghadap kamera, tidur miring. Lalu pada saat muncul his atau kenceng pada perutnya, munculnya his, itu dilakukan penapasan perut. Jadi sebelumnya Anda sampaikan kepada ibu-ibunya bahwa tanda-tanda persalinan ibu ada 3, air ketuban pecah, gangguan dari darah, ataupun adanya his. Nanti kalau dari salah satu itu muncul gejala itu, maka silakan ibu bawa ke rumah sakit atau ke klinik bersalin. Kemudian nanti di sana dilakukan pengecekan. Jika nanti posisi punggung janin itu berada di sebelah kanan, maka ibu miring ke sisi kanan. Nah, miring ke sisi kanan, coba lututnya ditekuk dua-duanya. Dua-duanya ditekuk supaya pinggangnya tidak sakit. Nah, pada waktu pegang perutnya ya, pada waktu muncul his, maka penapasan perut. Jadi tarik nafas, hembus, tarik nafas sambil perutnya dikembungkan. Hembuskan. Begitu his hilang, nafas mulut. Tarik nafas lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi begitu his muncul, nafas perut lagi. Begitu his hilang, nafas mulut. Terus sampai nanti tidak merasakan adanya his, cuman ada satu keinginan mengejar. Nah, pada waktu ada satu keinginan mengejar, Anda ajari latihan mengejar. Nah, latihan mengejar itu posisinya tidur telentang. Sekarang latihan mengejar ya, posisi tidur telentang. Kedua lututnya ditekuk, agak membuka, abduksi keluar, dibuat keluar. Ya, seperti seran itu. Tapi pergelangan kakimu dipegang. Tak pakai tangan. Nah, jadi didekatkan ke pantat mestinya. Supaya kamu bisa memegang pergelangan kaki, maka ditarik ke pantat. Nah, tolong nanti ini saya masih ada yang melihat pakai cincin ya. Nanti saat praktikum Anda tidak diizinkan menggunakan cincin. Kalau menggunakan cincin, maka nanti satu kelompok saya minta untuk mengulangi lagi semuanya dari awal. Karena ini berhubungan dengan sasaran keselamatan pasien. Ya, pasien safety-nya harus diperhatikan. Ya, berbahagialah yang mempunyai panjang tangan. Tangannya panjang maksudnya. Jadi memegang pergelangan kakinya. Nah, ditarik menuju ke pantatnya. Tapi telapaknya tetap napak.
di lantai. Oke. Perhatikan aba-abanya. Jadi nanti Ibu pada waktu nanti saya beri aba-aba, tarik nafas Ibu. Jadi nanti iku Sarifah itu piye sih? Kameranya aku kok bingung nontonnya, wajahmu di mana? Sarifah. Kalau saya screenshot jadi jelek banget itu. Modelnya gimana itu? Maaf Ibu, terlalu dekat tadi habis pindah device Ibu. Ya, sekarang dirubah kayak teman-temanmu itu loh yang jelas. Jadi Iya, nanti Ibu. Ibu bisa betulin. Kayak temanmu itu coba. Jadi aku bingung lihat kamu itu. Ayo, Sarifah. Nah, pegang pergelangan kaki. Nah, buka ya. Jadi dibuka. Kalau orang mau melahirkan nggak mau membuka, maksudnya buka telapak kakimu itu agak buka, Rati. Bukan lututnya, yang telapak kakinya yang digeser. Nah, perhatikan aba-abanya ibu-ibu. Tarik nafas, pakai nafas dada. Pada waktu tarik nafas, kepala dan bahu diangkat. Kepala dan bahu diangkat. Tarik nafas, kepala dan bahu diangkat tinggi-tinggi terus. Nah, ini pada waktu diangkat ini mengejan. Ngejan terus. Tetap diangkat dulu. Diangkat. Lemes, kendorkan. Nah, ini kalau maksudnya lemes, kendorkan itu hembuskan. Tapi sebenarnya dia sudah mengejan gitu ya. Ulangi. Itu Anissa tadi kenapa harus merubah? Ulangi. Anissa belum melakukan. Mulai. Tarik nafas. Angkat bahu dan kepalanya. Terus. Oke. Terus mengejan ini mengejan ini, terus mengejan, terus. Nah, cengah gitu ya, hembuskan. Oke, baik. Itu ada pertanyaan? Ibu Ibu izin bertanya. Berarti nanti untuk yang kelompok 1 yang 0 sampai 7 bulan nggak sampai latihan mengejan itu ya, Bu? Tidak, mengejannya tidak, menghadapi proses pembukaan juga tidak. Itu dilakukan untuk yang di atas 7 bulan. Terus yang jongkok berdiri tadi juga yang di atas 7 bulan. Karena itu memposisikan kepala masuk ke panggul. Yang di bawah 7 bulan enggak. Tapi posisi berdiri, nafas dada, nafas perut, kontraksi atau dasar panggul itu di bawah 7 bulan juga melakukan. Gitu. Ya, hanya pada saat menghadapi proses pembukaan tidak. Jadi nanti saatnya jongkok berdiri tidak, tapi begitu nanti dari kondisinya yang sudah dari posisi duduk, kemudian kan merangkak melakukan semuanya. Nah, setelah itu bukan nungging tapi latihan jongkok ya untuk menahan, untuk kontraksi, untuk mencegah supaya tidak terjadi sungsang tadi. Baru setelah itu kan harusnya jongkok berdiri. Tapi yang di bawah 7 bulan jongkok berdirinya tidak. Jadi langsung ke arah berdiri melakukan gerakan penapasan kepala tadi, penapasan dada, perut, kontraksi atau dasar panggul, kemudian stretching kakinya tadi. Selesai. Tapi kalau yang di atas 7 bulan sampai gerakan ini tadi. Sampai ini, maksudnya ini belum selesai loh ini, sampai relaksasi. Setelah ini relaksasi. Kalau relaksasi dua-duanya melakukan. Mbak Nimatu Ziyadah. Ini relaksasinya belum. Kayak gini Bu dilakukan juga yang 0 sampai 7 bulan. Ya, kalau itu kontrak tadi sudah saya singgung ya. Kalau penguatan otot payudara baik 7 bulan maupun di atas 7 bulan, di bawah 7 bulan maupun di atas 7 bulan melakukan. Tapi kalau untuk yang ini yang kontraksi otot dasar otot payudara ya, itu boleh dilakukan dua-duanya. Tapi yang menarik puting 30 kali, merangsang payudaranya tadi itu yang di atas 7 bulan. Itu. Jelas kan tadi sudah saya jelaskan secara itu. Nah, ada pertanyaan? Terakhir yaitu gerakan relaksasi. Silakan sekarang melakukan gerakan relaksasi, ambil guling, ambil bantal, ambil guling. Posisi miring ke arah kamera. Posisi miring ke arah kamera. Kaki, maaf. Tangannya dulu. Kalau kamu miring ke kanan, maka tangan kanan di belakang.
tangan kananmu di belakang. Tapi kalau miring ke kiri, maka tangan kirimu di belakang punggung. Di belakang punggung. Di belakang punggung. Nah, lurus, di belakang punggung lurus. Nah, betul Seran, betul. Nah, kalau miring ke kanan, berarti tangan kanan itu di belakang punggung. Tapi kalau miring ke kiri, tangan kiri di belakang punggung. Lalu, mohon maaf, gulingnya tidak dikempit kayak gitu. Tapi kaki yang bawah itu lurus, Salsabila Eka sudah benar. Kaki bawah lurus, kaki yang atas ditekuk di atas guling, ditumpangnya di atas guling. Iya, betul. Nah, ditaruh di atas guling. Nikmatu Ziada, tangan kanannya yang bawah itu di belakang pinggang. Ingat kamu hamil loh itu, ini posisi ibu hamil ini. Jadi perutnya diperhatikan. Nah, itu oke, tangannya yang di atas lemes, rileks, Mas Ari Seran. Rileks. Yes. Posisi lemes saja, lemes saja. Oke. Belum rileks itu Anggita. Nah, ya, kaki yang bawah lurus, yang atas tekuk bagus. Kemudian, oke, lakukan pernafasan dada pelan-pelan. Mata terpejam, tarik nafas. Mata terpejam, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Belum selesai, jangan bangun. Belum bangun kok sudah coba. Tangannya yang betul. Saya mengamati dulu benar posisi gerakannya. Kamu lakukan tarik nafas, hembus. Ambilkan air putih, nak. Masih. Nah, Sarifah tak screenshot bangun sendiri karena yang lainnya belum bangun. Tak screenshot kamu kelihatan bangun sendiri Sarifah. Maaf Ibu, ini HP-nya jadi nge-lag Ibu. Soalnya jadi beda arah Ibu. Baik, silakan. Jadi pada saat relaksasi ini disetelkan musik klasik selama 10 menit atau murotal selama 10 menit sampai ibu hamil itu merasa betul-betul tertidur. Ada pertanyaan? Silakan. Ibu izin bertanya, setiap gerakan itu hitungannya itu sama atau bagaimana Bu? Jadi semua pengulangan gerakannya minimal 4 kali. Tadi Ibu sudah sampaikan ya. Ibu ini saya praktekkan tidak ada yang tidak sampai 4 kali, tapi tolong nanti saatnya praktikum, kamu melakukan setiap gerakan itu diulang 4 kali pengulangan minimal. Baik itu posisi tiduran, duduk, berdiri, gitu ya, merangkak, semuanya adalah minimal 4 kali.
Kecuali kalau yang penahanan tadi hitungannya bukan 4 kali kan, hitungannya ditahan 10 detik atau 8 detik, tapi diulangnya tetap minimal juga 4 kali, tapi ditahannya sesuai, dia ditahan 8 detik atau ditahan 10 detik gitu ya. Itu Mbak Nikmatul Ziyadah. Ya, Ibu. Paham ya? Jadi nanti yang kamu tulis di dalam laporan Skilab mulai dari persiapan peralatan tadi sampai ke relaksasi, kemudian ditulisi setelah relaksasi, kemudian peralatan dikembalikan ke tempat semula, kemudian fisioterapi cuci tangan, kemudian setelah selesai relaksasi pasien dimohon untuk bersiap-siap pulang. Itu laporan di Skilab. Tapi di dalam praktikum yang kamu take videonya itu mulai dari latihan pernapasan tadi sampai relaksasi ini. Iya, baik Ibu. Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan doa selesai belajar. Allahumma arina haqqo warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna. Mbak Rati, nanti saya kirimkan hasil screenshot-nya ya. Hasil screenshot-nya, kemudian nanti kamu jadikan satu dengan nanti kamu akan lihat hasil screenshot-nya, gerakan-gerakan yang kamu lakukan tadi. Setiap gerakan yang posisi tiduran saya ambil posisi miring, saya ambil posisi duduk, merangkak, berdiri gitu ya, menungging, kemudian tadi itu mengejan gitu ya, relaksasi gitu ya, semuanya saya ambil. Nanti silakan dibuat PDF-nya ya Mbak Rati ya. Oke. Terima kasih. Sekarang terakhir untuk di screenshot terakhir, silakan bersiap-siap. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Udah, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Tetap jaga kondisi kalian, jaga kesehatannya. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.